Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Santo. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke. Kalau di channel saya itu biasanya pakai mau pagi, siang, malam, tetap selamat pagi. Oh, biar semangatnya Biar semangatnya tetap pagi terus. Iya. Kalau di Mantri Santo dan di Jiwa, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Iya. Itu di Mantri Santo juga sama. Salam sehat jiwa. Oke, baik teman-teman. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih ya. Ini tamu yang luar biasa. Kita baru bertemu, tapi ternyata satu frekuensi. Apalagi ini saya banyak belajar dari beliau terkait dengan YouTube, dan mudah-mudahan saya bisa mengembangkan dan bisa menerapkan ilmu yang tadi sudah diberikan. Nah, siapa dia? Kita kenalan aja langsung. Mas, siapa sih namanya ini? Dari tadi kok seliwer-seliwer terus, apalagi dengan beliau ini praktisi kesehatan dan berkecimpungnya adalah dengan orang dengan gangguan jiwa dan juga ya yang memiliki masalah sosial ada di jalanan, betul? Iya. Oke, siapa? Orang-orang yang duafa juga. Orang-orang duafa juga. Iya. Siapa sih biar mereka kenal, Mas? Iya. Terima kasih karena channel Aditya Herlambang sudah memberikan kesempatan saya untuk hadir ya, celing kayak gitu. Tidak usah jauh-jauh ke Bandung, tapi dipertemukan sama Allah di channel yang satu frekuensi untuk kebaikan bersama dan edukasi ke masyarakat. Ya, saya Santo Mantri ODGJ, nama saya Susanto. Ibu saya memberikan nama bapak ibu saya memberikan nama Susanto. Itu katanya sih San itu artinya banyak, ya. Artinya banyak. Manfaat. To itu orang laki-laki. To Susan ya. Itu banyak. Susan itu banyak. To itu laki-laki. Okay. Jadi ketika saya tanya, Bu, ke nama saya kok Susanto gitu, kok enggak ada kayak Muhammad atau yang ada Islam-Islamnya gitu. Itu ternyata beliaunya sudah menanamkan bahwa suatu saat nanti doa ini akan menjadi sebuah ijabah yang di kemudian hari seperti itu, agar nanti anak laki-laki saya itu bisa berbuat banyak manfaat gitu, istilahnya berguna itu, untuk banyak orang. Dan ternyata sekarang saya baru menyadari, karena ceritanya channel Santo Mantri ODGJ itu pun pemberiannya bukan dari nama saya. Awalnya saya Pangeran Khan karena saya suka India. Karena suka India. Saya suka India sehingga saya tulis channel Pangeran Khan. Tetapi ada salah satu channel besar yaitu Pak Purnama Belajar Baik dan juga beberapa channel yang terkait tentang relawan peduli ODGJ menyarankan kenapa tidak Santo Mantri ODGJ saja, kamu kan perawat seperti itu. Dan orang akan mengenalmu bahwa ODGJ kemudian akan akrab dengan orang dengan gangguan kejiwaan. Terus akhirnya Pangeran Khan diganti channel itu oleh salah satu Pak polisi yang ada di Lamongan. Diklik dia sama dia, Santo Mantri ODGJ gini aja, terus belajar bermanfaat. Kenapa kok langsung nggak bermanfaat aja, Pak? Saya tanya begitu. Belajar gitu. Belajar mampu untuk bermanfaat. Insya Allah dengan kamu bermanfaat sama orang, nanti Allah akan memberikan pertolongan untuk kamu benar-benar mampu. Saya, itu kata beliau, ya termasuk guru channel saya juga. Saya baru punya satu ODGJ di jalanan. Saat itu saya belum punya yayasan, katanya seperti itu. Tapi sekarang sudah 112 ODGJ. 112? Iya, ODGJ, dan hampir 50 orang dikembalikan oleh beliau karena sudah ketemu sama keluarganya. Sehingga inspirasi itu membentuk saya untuk, itu kan di Jawa Timur, bagaimana untuk orang-orang yang sekeliling saya di Pati, di Kudus seperti itu. Kalau di Kudus sudah ada Sinau Urip juga, partner saya yang luar biasa memberikan motivasi, yang sekarang sudah banyak subscribernya juga, dan dia merawat orang-orang yang ODGJ, orang gangguan jiwa di jalanan. Oleh karena itu, dengan apa sih hidup ini artinya? Toh seperti orang yang hanya minum seteguk air. Gelek, numpang ngopi, habis itu langsung sudah selesai. Masa seperti itu, dan nanti ketika kita meninggal apa yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, siapa tahu channel ini memberikan manfaat sehingga Santo Mantri ODGJ berdiri sampai saat ini, dan 3 bulan alhamdulillah tidak
dalam waktu yang lama baru seumur jagung. Iya. Sekarang sudah menuju 2000 subscriber. Cepet ya. Mudah-mudahan keberkahan ini menyusul pada orang-orang yang baik seperti Mas Aditya Herlambang dan juga channel-channel lainnya yang sefrekuensi untuk menolong sesama. Amin. Gitu. Ini luar biasa nih. Kita belum membahas masalah ODGJ tapi sudah kita dijelaskan nih sama mantri gitu. Ternyata dari mantri itu karena perawatnya. Ya, mantri itu kata perawat dan orang Jawa biasanya kan manggilnya mantri. Gitu. Kayak mantri sunah. Gitu. Kemudian mantri apa gitu. Saya nggak pernah dijuluki oleh siapapun, yang penting saya belajar bermanfaat seperti apa yang dipesankan oleh orang-orang yang memang memberikan saya ilmu itu. Oke. Baik. Nah, sebelum kita lari ke ODGJ nih, teman-teman sumpamanya tadi pingin tahu tentang ODGJ ataupun nanti ada respon kasus ketika ODGJ ataupun aktivitas dengan ODGJ, langsung saja mampir ke channelnya Santo Mantri ODGJ. Nah, lari ke situ karena kalau ngebahas masalah itu banyak banget. Soalnya saya lihat videonya itu udah banyak banget yang mungkin wow, ini kayaknya saya nggak bisa deh. Tapi ternyata beliau bisa dengan mudahnya mendekati dengan teman-teman kita yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Nah, sebelum sampai sana, Mas, saya ini akan flashback dengan tadi waktu kegiatan ya, kegiatan kita. Jadi yang belum tahu, tadi kita baru kegiatan, ada pelatihan hipnoterapi dan Pak Mantri ini adalah salah satu pesertanya dan katanya fobia lele gitu. Itu gimana nih fobia lele tuh? Sekarang saya bisa tersenyum lebar. Kalau dengar lele itu saya langsung wah lari jenggirat gitu, kayak rasanya mau pergi dari itu gitu. Lele ya. Walaupun hanya disebut lele. Disebut lele. Dan ketika ada temen yang pesen lele segala macam itu saya jadi kayak makan nggak selera. Paling tidak saya jaga jarak, kemudian saya pesan makanan yang lain gitu sampai berarti sekitar saya dari TK, dari TK menghilang 100% setelah diterapi oleh Mas Aditya Herlambang ya. Mas Aditya Herlambang yang punya channel luar biasa ini juga itu hilang. Malamnya saya langsung ke Lamongan makan lele itu ternyata enak. Jadi makan lele beneran itu. Makan lele. Saya tanya sama yang jualan, Mas ini katanya proteinnya tinggi ya gitu. Iya, proteinnya tinggi dan murah. Beli berapa itu, kalau ayam kan hanya satu. Betul. Saya makannya banyak, nasinya banyak, sambelnya banyak, kemudian lelenya itu ternyata dapat sepasang. Ya, sepasang dua. Dalam hati saya sebenarnya, aduh ini sepasang suami istri atau enggak ya, dalam hati kayak gitu. Tapi sekarang rasa-rasa takut itu malah jadi kayak lelucon, kemudian juga menjadi kebahagiaan sendiri. Oke. Dan apalagi kalau lagi makan lelenya itu dari Lamongan, yang minyaknya itu udah hitam tuh, itu udah enak banget. Oke. Tapi untuk teman-teman yang nggak percaya terkait dengan fobia ataupun katakanlah takut dengan sesuatu, dalam contohnya Pak Mantri ini dengan lele, ada beberapa teman saya dan mungkin ada teman-teman yang temannya mengalami ketakutan dengan hewan tertentu ataupun biasa disebutnya fobia. Kalau teman saya itu takut terong, Mas. Terong. Bentuk terong. Kalau saya malah favorit terong. Favorit terong. Dan setiap saya kalau makan di desa, kalau nggak ada terong kayak hambar. Kurang cocok. Makanya tadi makannya ada tadi siang ada makan terong tuh. Saya nggak dapat ya? Nggak dapat. Saya dapat terong gitu. Nah, dia takut dengan terong, dengan wujud yang terong asli, dan ditambah kalau dipotong pun sudah dimasak pun dia tidak mau. Nah, ini tadi ada yang lele, ada yang terong, dan mungkin teman-teman ada yang mengalami hal serupa, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Silakan kita sharing, siapa tahu nanti bisa terbantu dari kita sharing-sharing di kolom komentar seperti itu. Nah, dari lele tersebut ternyata saya terapi, permasalahan utamanya bukan lele ya, Mas ya? Iya, saya lihat video malu sendiri. Ada sosok Mantri ODGJ dibongkar tapi demi menerapi, luar biasa. Ada hal-hal, katanya teman-teman juga ada hal-hal yang dimana fase yang belum terselesaikan. Betul. Nah, kalau di bidang hipnoterapi atau teman-teman yang belajar tentang psikologi pasti sudah tahu yang dimaksudkan adalah unfinished business dengan masa lalu. Termasuk juga yang saya alami terkait dengan korban bullying, itu sebenarnya kan adalah korban
masa lalu yang belum selesai, in unfinished business. Singkat ceritanya adalah teman-teman, terkadang masalah itu kan muncul yang dimunculkan sebagai representasi dari masalah yang sebenarnya itu adalah menjadi dasar core masalahnya. Core masalahnya sendiri ini sebenarnya kan nggak muncul ya Mas ya, yang tadi. Dan lele ini dijadikan sebuah alasan. Gitu. Tapi gimana sih maksudnya tadi rasanya ketika setelah diterapi Mas itu? Iya. Rasanya setelah diterapi itu rasanya sekarang lega, ya, dengan kata-kata temen kan bilang lele gitu, kayak kita jadi kayak nggak terlalu masalah gitu kan, dan nggak jijik, nggak takut seperti itu, malah jadi kayak enjoy, senang bahagia. Dan di situ yang saya rekam di percakapan itu. Ada 2 poin bahwa di situ ada kolam ikan yang semakin mendekat. Awalnya saya itu kayak di gubangan hitam. Mungkin di fase di mana saya itu kalau dalam teorinya beliau ini mungkin sudah agak ke dalam ya. Betul. Tapi di situ ada di masa titik bahwa ada rasa saya itu belum minta maaf sama orang tua karena terutama ibu, ya ibu saya itu meninggal dunia karena kanker stadium 4. Stadium 4, saya menunggu 3 bulan di rumah sakit Karyadi. Nah, pada saat fase-fase kritis, justru saya dapat panggilan untuk waktu itu mendapatkan SK penempatan waktu itu di Bali. Oleh karena itu, saya hanya ditelepon sebelum masuk ICU dan hanya bilang selamat ya Le, sudah jadi pegawai. Nah, setelah itu putus komunikasi. Itu berarti terakhir? Terakhir. Setelah itu saya nggak bisa komunikasi, hanya bisa komunikasi sama bapak. Jangan telepon ibumu sedang sedang masa-masa berjuang di ruang ICU-nya kandungan lah ya, karena yang ibumu sudah diangkat rahimnya, dihabiskan gitu. Tempat di mana saya lahir, saya tumbuh kembang, kemudian saya lahir dari situ juga, yang membesarkan saya juga. Kemudian kemoterapi sudah sampai 6 kali seri lengkap seperti itu, bahkan sampai operasi di Sarjito, sampai saya membagi waktu antara kerja. Ya, akhirnya saya itu melepas pekerjaan saya sebagai honorer di RSJ Magelang. Kebetulan saya untuk masalah pekerjaan Allah ngasih jalan, lulus kuliah itu jadi asisten dosen, kemudian saya mau jadi negeri harus jadi honorer dulu di RSJ. Tapi ujiannya ibu saya sakit kanker, sehingga saya harus mendampingi beliau. Saya resign. Nah, saya resign, kemudian ternyata saya belum bisa menjaga ibu saya karena sibuk kerja waktu itu. Dosa kayak penyesalan seperti itu, akhirnya saya udah deh, saya ini aja resign. Ini mungkin keputusan yang baik. Magelang Semarang itu bolak-balik terus. Bolak-balik. Saya harus ke Karyadi, Magelang kerja. Tukar-tukar, kadang saya terima kasih teman-teman yang sudah membantu saya, kadang dijagain shift saya, nanti saya tinggal ganti Rafael di siang malam, nanti los untuk istirahat seperti itu, dan kepala dan direktur saya mendukung karena untuk ibu kan. Ibu saya bilang begini, udah kamu fokus kerja, sudah ada bapak, tapi kan hanya bapak, kemudian saudara yang lain kan sudah dikesibukan sendiri, dan saya yang saat itu single. Akhirnya saya izin sama direktur Magelang, sama kepalanya, saya mengundurkan diri. Ibu saya telepon, jangan mengundurkan diri Le, susah nyari pekerjaan, kayak gitu. Terus akhirnya direkturnya bilang, kamu tidak saya lepas, kamu itu perawat di sini yang sangat rajin, ada orang-orang ngamuk, biasanya kamu rayu, ada orang-orang yang sudah nggak mau makan, kalau fase-fase depresi di fisik, di P7 waktu itu disuapin, nggak mau sama orang. Tapi kalau sama kamu rayu, datang mau gitu. Bahkan malah dipeluk-peluk, jatuh cinta sama kamu. Oleh karena itu, walaupun kamu mundur, kamu tetap aku gaji. Jadi posisi saya nungguin ibu saya 3 bulan di rumah sakit Karyadi tanpa penghasilan, udah nggak bekerja, tapi tetap ditransfer oleh RSJ Magelang sebagai bentuk apresiasi. Dan kalaupun saya balik ke RSJ Magelang, diterima lagi. Masya Allah. Itu karena ibu itu ya? Karena ibu. Saya nungguin setiap hari. Bayangkan, dalam 1 hari itu seperti setahun nungguin di rumah sakit ya. Kan deg-degan. Betul. Gimana kabarnya gitu. Bahkan kalau saya itu ada kata-kata cancer, itu saya trigger gitu ya? Trigger ya, cancer gitu. Tapi sekarang karena sudah
masuk di perawat jiwa. Nah itu kenapa saya sekarang lebih ke ambil kuliah juga jurusan jiwa juga untuk profesinya jiwa. Siapa tahu nanti saya menemui orang-orang yang cancer seperti itu, seperti di materinya Mas Adityo, bahwa oh ternyata orang yang cancer kemudian kita motivasi itu akan memperlambat. Itu betul adanya. Ketika saya datang, ibu saya itu kan katanya divonis 2 bulan lagi meninggal. 2 bulan lagi meninggal? Iya, tapi fasenya jadi 5 tahun menunggu saya sampai dapat keterima sebagai CPNS. Itu. Iya. Tapi ada hal-hal yang dimana saya kok disibukkan pekerjaan dan saya belum minta maaf sama beliau karena waktu itu ibu sudah antara koma ya mungkin ya kalau di dalam sudah nggak bisa komunikasi ya? Nggak bisa komunikasi, cuma dia masih bisa mendengar. Ketika saya dengar suara saya tak tanya, merespon. Misalnya, Bu mau bubur, hanya meneteskan air mata, tapi nggak bisa ngomong seperti itu. Dan subuhnya dia katanya ngajak sholat subuh bareng, tapi saat saya tidur, kemudian beliau sudah nggak ada gitu. Ya mungkin mungkin kalau pada saat saya dihipnosis mungkin wah gitu ya, menangis dengan ekspresi. Tapi nanti itu video bakal ditayangkan di YouTube-nya nggak tuh? Ya, saya izinkan kali ya. Tapi sedikit saja kali. Ya. Atau mungkin di channelnya Pak Mantri aja nggak apa-apa. Boleh ya. Di channelnya Mas Adit juga boleh. Oh, boleh. Sah-sah saja karena saya persetujuan bahwa ada fase di mana ada sesuatu yang belum terselesaikan di situ, apalagi ini ada kayak pemutusan hubungan yang sifatnya itu permanen ya. Dan kemarin itu mendadak. Dan kemarin saya pas di terapi itu seakan-akan ibu hadir dan memberikan saya kesempatan kedua kalinya untuk minta maaf seperti itu dan memperbaiki, dan kayaknya beliau bangga melihat bahwa yang dulunya itu kayak saya itu paling halus dibandingkan yang kakak-kakak gitu lah istilahnya. Yang lainnya mungkin suka sepak bola, segala macam. Saya hanya bisa sukanya masak. Kemudian menari, menyanyi kayak gitu, seni tradisional seperti itu. Oke, jadi nanti boleh ya kita tayangkan sedikit ya. Sedikit. Bajunya baru tak berikan, kenapa nggak dipakai? Sudah meninggal. Kenapa dia meninggal dan nggak pamitan? Saya tadi ibu bilang, ibu nggak pesan-pesan sama saya. Katanya mau sholat subuh, tapi ibu nggak bernafas. Ibu sudah dipompa jantungnya, kenapa ibu nggak pamitan? Waktu itu saya pergi naik kereta api, karena diterima bagi pegawai, kenapa ibu tidak pergi? Baju yang saya belikan di Jakarta kenapa tidak dipakai? Dengan momen yang tadi sampai Jadi tadi ada momen di mana saat sedang diterapi kita flashback dengan menggunakan tadi regresi yang sudah sempat dibahas di channelnya Pak Mantri. Regresi itu kembali ke masa lalu dan kita akan bermain di sana dengan teknik-teknik terapeutik yang ternyata Pak Mantri ini bukan lele permasalahan utama yang membuat beliau ini takut lele, tapi ada unfinished business yang disangkut pautkan dengan lele karena ada momen tertentu yang bersangkut pautan dengan lele sehingga ada unfinished business mengatakan lele ini adalah hal yang menakutkan. Karena ini suka ngambil itu lelenya tetangga masih kecil soalnya ya. Belum tahu terus ini dosa atau enggak, terus belimbing kayak ya itulah kayak rambutan. Ini sama gitu. Kayak dulu saya juga ngambil jambunya tetangga pakai sengget kalau di Tegal sebutannya. Kalau semakin tetangga itu pelit, semakin penasarannya tinggi. Iya benar. Dan nanti kita koleng-koleng, kalau dulu nggak ada apa ya, janjian habis kerja, habis sekolah gitu, ngambil ini ngambil itu. Nah ternyata itu ada penyesalan bahwa saya itu kayaknya berbuat dosa dan saya nggak ngaku sama ibu saya. Akhirnya saya juga ada sanksi di situ yang itu prosesnya itu panjang, tapi
alhamdulillah sekarang jadi yang ya mungkin Keren. kuat lah ya. Dan ternyata sudah sesuai harapan ibu, Iya. sudah menjadi ASN ya. Alhamdulillah gitu. ya kayak amanah untuk Amanah. untuk saya untuk mengabdi masyarakat ya. Masyarakat. Kalau hanya di apa namanya di sentra ya di sentra Margolaras kan hanya sebatas saya di pemerintahan. Ya. Tetapi ada hal bahwa saya itu juga akan kembali ke masyarakat dan juga ada background bahwa dulu saya punya kakak juga, kakak kandung Ya. yang saat itu katanya ada mitos ya kalau kelompatan adiknya itu dia akan mungkin gangguan jiwa atau depresi gitu. Tapi saat itu kakak saya yang pertama memang pernah mengalami kayak sedikit malu keluar karena orang udah pada nikah, dia belum usia waktu itu masih udah 32. Ada fase di mana pada saat masak dia kayak dikendalikan sesuatu pisau itu berada di tenggorokan saya. Udah sampai tenggorokan? Oh, di tenggorokan. Tetapi tertahan karena saya kan baca sholawat segala macam gitu. Terus ibu saya juga langsung memegangi. Saat itu aku belum punya ilmunya. Oke. Ya, mantri saat itu belum punya ilmunya. Tapi ketika itu ada camat ya kayak petugas aparat gitu yang menolong, dirujuk di RSC Semarang. Hanya seminggu disuntik, kemudian terapi depresi, terus kakak saya menikah dan sampai sekarang hidup normal, punya anak 1. Akhirnya ketika saya ditanya sama ibu saya mau sekolah apa, saya mau jadi dokter. Dokter apa? Dokter jiwa. Tapi nggak kesampaian. Nggak kesampaian. Udah diterima waktu itu di UGM. Di UGM diterima tapi dengan uang muka waktu itu 100 juta. Wow. 100 juta. Saat itu ya. Zaman 2002. 2002. Ya 2002. Akhirnya saya mundur saja, kasihan ibu saya karena juga tidak bekerja tani ya sama jualan lontong gitulah kayak kelontongan kayak gitu. Saya perawat aja nggak apa-apa, turun kelas toh nanti ini suatu saat nanti Allah akan ngasih jalan gitu. Dan aku doakan kamu akan jadi mantri gitu. Kalau misalnya kamu nanti daftar di semua tempat yang kamu daftar, bahkan nggak usah daftar gitu kan, dicari kayak gitu.